Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat Anda semuanya. Semoga Anda sehat selalu. Kali ini materi kita adalah mengenai makna komunikasi. Komunikasi berasal dari bahasa Latin yaitu communicatio dan komunis dari bahasa Inggris yang artinya sama. Maka komunikasi sering diartikan sebagai upaya untuk menuju kesamaan. Sementara komunikasi menurut Carl E. Hovland, communication is the process by which an individual transmits stimuli, usually verbal symbols, to modify the behavior of other individuals. Jadi komunikasi adalah suatu proses pertukaran makna di antara dua individu yang tujuannya adalah untuk mencapai kesamaan makna di antara kedua individu tersebut. Sementara menurut Siporin, komunikasi adalah proses pertukaran informasi antara dua orang atau lebih, dan dalam proses itu terjadi kegiatan-kegiatan memberi dan menerima pesan-pesan di antara orang-orang yang berinteraksi. Dalam proses komunikasi itu melibatkan beberapa komponen, di antaranya komunikan, komunikator, dan pesan. Komunikator adalah orang yang menyampaikan pesan, sementara komunikan adalah orang yang menerima pesan, dan pesan adalah isi pikiran atau perasaan yang disampaikan. Selain ketiga komponen tadi, terdapat dua komponen lagi, yaitu ada media dan feedback. Media adalah sarana untuk menyampaikan pesan yang disampaikan oleh komunikator kepada komunikan. Sementara feedback adalah umpan balik yang diperlihatkan oleh komunikan kepada komunikator sebagai reaksi dari pesan yang diterima oleh komunikan. Kemudian fungsi dari komunikasi. Fungsi komunikasi adalah pertama, untuk mencapai pengertian satu sama lain. Jadi dengan disampaikannya pesan-pesan komunikasi, diharapkan informasi-informasi yang berada di benak komunikator itu akan tertransformasikan kepada komunikan. Semakin menunjukkan kesamaan di antara kedua komponen komunikator dan komunikan itu, maka potensi untuk tercapainya kesamaan akan semakin besar. Sebaliknya, perbedaan di antara kedua pelaku komunikasi itu juga akan menentukan tingkat kesukaran tercapainya kesamaan makna. Semakin besar perbedaan, maka kesamaan makna akan sulit untuk ditemukan. Fungsi yang kedua adalah membina kepercayaan. Jadi dengan disampaikannya pesan-pesan komunikasi, maka kepercayaan yang semula sudah ada pada seorang individu dengan diberikannya pesan-pesan, maka pesan-pesan itu akan lebih melegitimit atau meneguhkan keyakinan sebelumnya. Kemudian komunikasi juga mampu mengkoordinir tindakan. Jadi tindakan-tindakan yang beragam, tindakan-tindakan yang berbeda satu sama lain pada individu, maka dengan adanya pesan komunikasi dari seorang komunikator atau seorang pimpinan, itu akan mampu untuk mensinergikan tindakan-tindakan sesuai dengan keinginan yang diharapkan oleh si pemberi pesan tersebut. Komunikasi juga bisa merencanakan strategi yang akan dibentuk, itu mampu
dibangun oleh adanya komunikasi. Komunikasi juga mampu melakukan pembagian pekerjaan. Komunikasi juga mampu melakukan aktivitas kelompok. Dengan komunikasi juga terakhir mampu berbagi rasa. Jadi dengan komunikasi kita bisa berbagi perasaan, berbagi empati. Kemudian tujuan komunikasi pertama ada dua, bersifat umum dan bersifat spesifik. Yang umum, tujuan dari komunikasi itu adalah to information. Dengan komunikasi tujuannya adalah untuk memberikan informasi. Yang kedua adalah to persuasive. Komunikasi tujuannya adalah untuk mempengaruhi lawan bicara kita. Dan yang ketiga adalah to entertain. Komunikasi juga bertujuan untuk menghibur komunikan, menghibur halayak, menghibur audiens kita. Hakikat, baru kita masuk kepada hakikat komunikasi politik. Hakikat komunikasi politik adalah suatu pembicaraan untuk mempengaruhi dalam kehidupan bernegara. Komunikasi politik dapat merupakan juga sebagai seni mendesain apa yang mungkin dan bahkan dapat merupakan seni mendesain yang tidak mungkin menjadi mungkin. Ini menurut Anwar Arifin. Jadi komunikasi ini juga merupakan seni untuk mempengaruhi lawan bicara kita, sehingga sesuatu yang tidak mungkin menjadi sangat mungkin. Komponen-komponen komunikasi politik diantaranya adalah adanya political science. Maaf, bukan komponen komunikasi politik di sini. Jadi komunikasi politik ini adalah sebetulnya perpaduan antara political science dan communication. Pembicaraan dalam komunikasi politik terutama adalah tentang kekuasaan. Dan tujuan akhir daripada komunikasi politik adalah untuk mempengaruhi. Aktivitas-aktivitas komunikasi politik adalah diantaranya retorika, propaganda, dan opini publik. Opini publik adalah merupakan tujuan dari komunikasi politik yang diarahkan kepada halayak. Dengan opini publik yang sudah berhasil diciptakan, itu mampu menjadi sebuah input bagi penguasa. Opini publik itu menentukan kebijakan politik yang akan digulirkan oleh penguasa. Sementara propaganda juga itu pada gilirannya nanti akan menghasilkan opini publik sesuai yang diinginkan oleh komunikator. Demikian juga dengan retorika. Jadi ketiga komunikasi politik inilah yang nantinya akan menjadi darah atau ruh dalam aktivitas dan dinamika kehidupan berpolitik. Dan komunikasi politik ini juga merupakan indikator dari demokrasi sebuah negara. Semakin tinggi intensitas komunikasi politik, terutama menyangkut masalah input, maka demokrasi dalam negara tersebut bisa dikatakan baik. Sebaliknya, seandainya komunikasi politik bottom up dari masyarakat kepada penguasa, intensitasnya dan kualitasnya tidak baik, bisa diindikasikan demokrasi negara tersebut kurang baik.
Dan komunikasi politik itu akan subur, akan tumbuh dalam negara demokrasi. Sebaliknya dalam negara yang non-demokratis, negara yang otoriter, maka komunikasi politik yang terjadi cenderung top down. Jadi komunikasi satu arah dari penguasa kepada rakyat. Seperti halnya yang terjadi pada rezim Orde Baru dulu di Indonesia, di mana ketika itu kita menganut sistem komunikasi politik yang top down. Demikian mungkin yang bisa disampaikan untuk materi komunikasi politik saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.